Hai, perkenalkan nama saya Cindy Auli Butar-Butar dengan NIM 2403010103. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh melakukan ujian akhir semester dengan baik. Baik, dosen yang saya hormati, Ibu Wahyu, dosen pengampu analisis wacana dan juga pragmatik. Nah, berikutnya saya akan menganalisis wacana kritis dari berita yang saya ambil di internet. Baik, langsung saja kita identifikasi teks berita daring yang telah saya ambil. Yang pertama, judul dari berita saya yaitu Viral, Rumor Lonjakan Harga BBM Pertamax CS, Pertamina Buka Suara. Kedua, sumber media. Sumber media berita yang saya ambil berasal dari CNBC Indonesia. Ketiga, tanggal publikasi berita pada tanggal 30 Maret 2026. Topik utama dalam berita tersebut yaitu klarifikasi Pertamina dan Kementerian ESDM terhadap informasi yang beredar di media sosial mengenai isu kenaikan harga BBM pada April 2026. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis ideologi. Analisis ideologi terdiri atas pandangan, pilihan kata, dan juga asumsi. Kalian bisa lihat pada salindia yang telah saya buat. Pertama-tama, mari kita jawab dari analisis ideologi tentang nilai atau pandangan yang ingin dibangun oleh teks. Nah, pada berita tersebut, berita ini membangun pandangan bahwa masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya pada isu-isu yang beredar di media sosial. Jadi, masyarakat ini belum tahu bahwa berita tersebut benar atau hoax atau tidak benar. Nah, teks berita ini menekankan pentingnya memperoleh informasi dengan cerdas dan juga cermat dari sumber-sumber yang bisa kita lihat seperti dari Pertamina sendiri dan juga pemerintah setempat untuk meyakinkan bahwa berita tersebut benar adanya. Yang kedua, ada pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Ada beberapa kata yang muncul dalam berita tersebut, yaitu ada kata rumor, tidak dapat dipertanggungjawabkan, belum ada pengumuman resmi, informasi yang salah, dan dapatkan informasi valid. Pilihan kata-kata yang ada pada berita tersebut menunjukkan bahwa media lebih mempercayai pernyataan resmi dari Pertamina atau pemerintah daripada informasi yang beredar di internet. Nah, yang ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Ya, pastinya ada. Teks mengasumsikan bahwa informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar, alias bisa dikatakan hoax, dan harus disertai bukti yang resmi melalui sumber seperti dari Pertaminanya atau pemerintah setempat masyarakat. Asumsi ini didasarkan pada pernyataan dari pihak Pertamina sendiri dan juga Kementerian ESDM. Selanjutnya, masuklah kita pada analisis relasi kekuasaan yang terdiri atas siapa aktor yang paling dominan, siapa yang diberi ruang bicara, siapa yang tidak diberi ruang berbicara, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Nah, masuklah kita pada pertanyaan pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan adalah PT Pertamina itu sendiri dan juga Kementerian ESDM yang menjadi sumber utama dalam menjelaskan informasi. Dalam PT Pertamina ini ada FP Corporate Communication-nya namanya Muhammad Baron dan Kementerian ESDM-nya bernama Dirjen Migas Laude Sulaiman yang menjelaskan informasi-informasi yang beredar itu hoax. Kemudian kedua, ada siapa yang diberi ruang berbicara. Jadi yang diberi ruang berbicara adalah perwakilan Pertamina dan Kementerian ESDM itu sendiri. Pendapat-pendapat mereka menjadi dasar utama dalam isi berita yang beredar. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara. Pihak yang pertama kali menyebarkan informasi secara hoax dan juga masyarakat sebagai penerima yang menerima berita dan mempercayainya. Selanjutnya, pertanyaan keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Kelompok yang diuntungkan adalah masyarakat karena memperoleh klarifikasi dari sumber yang jelas dari Pertamina dan juga Kementerian ESDM. Sedangkan kelompok yang dirugikan yaitu penyebar informasi. Kemudian ada
C. Pendapat. Pendapat berisi apakah teks tersebut objektif, dampak terhadap masyarakat, sikap yang seharusnya. Pertama, apakah teks tersebut objektif? Menurut saya, teks berita tersebut cukup objektif karena menyajikan informasi berdasarkan keterangan dari Kementerian ESDM dan juga Pertamina. Kedua, apa dampak terhadap masyarakat? Berita ini dapat mengurangi kepanikan, kecemasan, atau ketakutan masyarakat terhadap lonjakan BBM yang tadinya naik pada bulan April, padahal itu adalah hoax. Ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya tetap menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan juga sumber yang jelas. Ketika isu yang beredar ini bisa diklarifikasikan dan juga bisa dimintai bukti bahwa berita tersebut itu hoax atau benar ya. Jadi, ini saja analisis wacana kritis atau AWK dari saya. Terima kasih, selamat siang.